Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen yang pagi hari ini sudah join. Alhamdulillah sehat selalu Bapak Ibu. Ini lumayan banyak hari ini ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pagi hari ini pelatihan Essential Writing Tips to Increase Publication Change bagi dosen dan mahasiswa UKRI saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, kedua, dan seterusnya. Pierre. Lalu pelatihan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat relevansi di era digital. Perpustakaan UKRIS terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi modern. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menjalin kerjasama strategis dengan Elsevier ini. Baik, sekarang izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Dr. Johan Jang is a customer success manager for Elsevier Southeast Asia, where he has established successful collaboration with a diverse range of education institutions and government organizations throughout the region. He has gained recognition for his expertise in the field of writing, publishing, and research database and intelligence utilization. And he has been a sought after speaker at various events on these topics. In his role, he is responsible for client consultation, overseeing solutions management and utilizations, monitoring research trends and publications, and connecting stakeholders with Elsevier solutions and programs. In recognition of his outstanding contributions, he received global recognition as Customer Consultant of Elsevier in 2023, 2022, and 2021, and also the nominee in 2020. He also a lecturer at Universitas Pelita Harapan and London School of Public Relations. Mr. Johan's educational background is a doctor in educational leadership and management, a master's in education technology and marketing communications, all graduated with great honor. Wow, keren ya. He has extensive experience in the education sector, having worked as a lecturer, academic manager, and curriculum coordinator in Indonesia, the United Kingdom, and Australia, not only in Indonesia. All right, now without further ado, I would like to invite Dr. Johan Jang to share his insights for us. The floor is yours, Pak Johan. Silakan. Terima kasih Ibu Sukma, Bu Ira juga Pak Hanib, Bapak Ibu dari perpustakaan dan tentunya Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung ya. Ini semakin bertambah terus 360 sekarang, luar biasa. Terima kasih sekali Keren. sudah menyempatkan untuk hadir ya, dan juga tentu mengucapkan selamat tahun baru ya untuk kita semuanya. Jadi tahun ini semoga lebih sukses lagi ya untuk rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa yang segera akan lulus. Semoga bisa lulus ya tahun ini dan tentunya ya semua yang baik-baik untuk kita semua tahun Amin. 2025 ini ya. Jadi di kesempatan kali ini ya kita bertemu secara online ya secara daring untuk kita sama-sama diskusi ya terkait dengan topik yang tentunya ini penting begitu ya untuk semua ya Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa juga tadi sudah disampaikan juga ya oleh Bu Ira bahwa semua kita sebagai orang-orang yang memang diberikan kesempatan untuk bisa kuliah ya itu punya tanggung jawab ya dia juga sebagai dosen tentu juga punya tanggung jawab untuk kita bisa menuangkan hasil dari pemikiran kita ya untuk menciptakan ilmu pengetahuan ya. Nah, tentu nantinya hasil yang sudah kita buat ini perlu kita publikasikan begitu ya. Nah, hari ini apa yang mau kita diskusikan bersama itu adalah bagaimana kita bisa menulis dengan lebih baik ya
khususnya dari sudut pandang para editor-editor dari jurnal-jurnal Elsevier, supaya hasil dari tulisan kita itu lebih mungkin untuk nanti dipublikasikan. Baik di jurnal yang terindeks Scopus, jurnal terindeks Sinta, ya. Nah, ini akan semoga bisa membantu rekan-rekan semuanya, ya. Ada sebagian yang saya akan utarakan mungkin sudah diketahui, ada beberapa yang mungkin sesuatu yang baru, ya. Nah, nanti silahkan kita sama-sama diskusi lebih lanjut kalau ada informasi-informasi yang dibutuhkan lagi, gitu ya. Baik, saya mulai share screen saya. Ya, semoga sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Ini saya buat Sudah full screen dulu. jelas. Ya, oke. Sebentar ya, diatur-atur dulu full screen. Ya, oke. Sudah ya. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kalau secara judulnya ya, Turning Research into Results ya, Essential Writing Tips to Increase Publication Chance. Ya, sesuai dengan judulnya, tujuannya kita mau diskusi tentang bagaimana mengubah riset kita yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan gitu ya, yang bahkan mungkin lebih dari 1 tahun ya, itu ada hasilnya dan hasilnya itu kita bisa publikasikan ya. Nah, apa saja writing tipsnya supaya kemungkinan kita publikasi semakin meningkat begitu ya. Nah, itu yang mau kita bahas. Nah, jadi kita perlu memahami tentunya hal-hal mendasar ketika kita menulis research paper ya, mau itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, harus ada hal-hal mendasar yang kita penuhi supaya publikasinya semakin bisa begitu ya. Nah, saya akan share dan di slide-nya meskipun berbahasa Inggris saya coba jelaskan dalam bahasa Indonesia sesederhana mungkin ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita menulis sebuah research paper, pastinya kita perlu mengikuti struktur. Strukturnya ini standar. Ya, mau bidang ilmu apapun, strukturnya ya inilah begitu ya, namanya IMRAT. Kita mungkin sudah familiar ya. Jadi ada introduction, ada methods, result, and discussion. Nah, ini satu struktur yang disiplin ilmu manapun biasanya akan sama saja. Tentu nanti ditambahkan ada judulnya, ada referensi, begitu ya. Nah, satu hal yang nanti kita bahas ini partnya satu persatu, namun ada beberapa informasi yang perlu kita catat bersama, ya, bahwa setiap jurnal, ya, nanti waktu kita pilih jurnal, mereka biasanya punya sedikit perbedaan dari IMRAT ini. Ya, misalkan ada beberapa jurnal yang mintanya bukan hanya methods, tapi ada material and methods. Ada beberapa jurnal yang mintanya ada spesifik bagian recommendation, dipisah dari discussion. Ya, nah hal-hal ini cukup uh, penting untuk kita coba take notes begitu ya. Waktu kita pilih jurnal, kita harus menyesuaikan dari struktur imratnya mungkin agak sedikit berbeda di jurnal tersebut. Nah, ini satu hal yang harus di take notes ya. Kemudian kalau beberapa disiplin ilmu kadang meminta ada sedikit modifikasi. Ya, contoh yang tadi material and methods itu banyak di disiplin ilmu yang yang memang penelitiannya berhubungan dengan lab. Ya, jadi pakai eksperimen, pakai lab, ya, yang ini biasanya membutuhkan material and methods. Ya. Nah, lalu dalam struktur artikel ini, bagian yang perlu kita juga eh, perhatikan di situ adalah bagian supplementary data. Ya, nanti kalau kita sudah masuk ke sana ya, supplementary data ini intinya data-data penelitian kita, ya, yang kita harus siapkan, ya, rapikan begitu ya, karena jurnal-jurnal yang bagus sekarang suka banyak minta kita untuk juga menyertakan supplementary data. Ya, nah kita bukanya dengan ini dulu nih, Pak Ibu. Ya, jadi poin paling penting adalah semua penelitian strukturnya kurang lebih mirip-mirip, ya, mengikuti IMRAT, paling berbeda sedikit dari jurnalnya atau dari disiplin ilmunya, dan datanya kita perlu siapkan dengan baik. Oke, nah ini standarnya begini. Nah, tetapi waktu kita mulai ya melakukan penelitian kita, sebelum nanti kita susun ya dalam format IMRAT, sebenarnya ada step ya yang lebih
efektif dan efisien begitu ya, yang ketika kita sedang membuat penelitian kita. Ya, jadi nanti meskipun strukturnya ada introduction dulu, kemudian nanti ada methods, ada result, ya, dan seterusnya, tapi sebenarnya waktu kita membuat penelitian, struktur yang lebih logik, ya, itu seperti ini. Jadi ada 11 step nih, menurut para editor jurnal Elsevier. Jangan mulai dari introduction dulu, ya, tapi agak dibalik begitu prosesnya, ya. Nulisnya mengikuti Imret, prosesnya tidak seperti itu. Nah, jadi Pak, menurut pada editor jurnal, step yang pertama nih Bapak Ibu, ya, step yang pertama itu sebenarnya adalah mengumpulkan data, ya. Kalau di skripsi tesis itu bab 4 dulu gitu ya. Jadi agak dibalik nih, ya. Mengumpulkan data dulu, baik itu eksperimen mungkin atau survei atau apa gitu ya. Nah, kita kumpulkan dulu lalu kita buat data itu dalam macam format, ya. Mungkin ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya tabel gitu ya. Jadi kita menyajikan dulu datanya, ya. Nah, data itu kemudian kita buatkan metodenya apa. Jadi bagaimana metode kita dalam pengumpulan data tersebut. Ya, kita ketik gitu ya, kita tuliskan, kita jabarkan secara detail untuk mengumpulkan data tersebut. Ini metode saya. Ya, nah tetapi tentunya harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang benar ya. Jadi tidak asal begitu metode pengumpulan datanya. Nah, baru setelahnya kita buat results-nya. Ya, jadi hasil datanya kita paparkan. Nah, hasilnya itu apa? Ya, data-data pentingnya itu apa? Nanti kita masuk satu-satu ya. Waktu cara buat tabel yang bagus itu bagaimana, metode yang bagus, result gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan buat diskusinya. Ya, nah di diskusinya ini sama nanti kita juga akan masuk ya bagaimana cara buat diskusi yang bagus. Nah, kita intinya menganalisa data yang kita miliki. Ya, kita analisa dulu. Oke, jadi kalau kita lihat dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini sebenarnya adalah kombinasi dari kalau deskripsi itu bab 4 sama bab 3. Ya, kita kumpulkan data dulu, kita sajikan datanya, ya, kemudian kita buat bagian analisanya, diskusinya ini apa. Ya. Nah, kalau sudah selesai, ini intinya kita sudah punya konten paling penting dalam penelitian kita. Ini dagingnya nih ada di sini nih kok, Bapak Ibu. Ya. Nah, setelahnya kita buat conclusion-nya. Ya, kesimpulan analisa kita itu apa? Nah, kalau sudah dari nomor 1 sampai nomor 5, kita sudah punya inti penelitian kita, ya, datanya ini, hasilnya ini, analisanya begini. Nah, baru ya akan lebih baik dengan basis yang seperti ini kita buat introduction. Ya, karena di introduction disinilah kita kalau nanti kita sudah masuk introduction ya, kita harus bisa menjual riset kita. Ya, kenapa riset ini penting ya? Riset ini itu gapnya ada di mana begitu. Nah, itu baru bisa lebih terbayang ketika Bapak Ibu sudah lebih punya bab 4 5-nya dulu gitu, sudah punya dagingnya dulu gitu. Ya, baru ini lebih gampang menyesuaikan ya untuk di bab satunya gitu, introduction-nya gampangnya gitu ya. Nah, setelahnya baru kita buat abstrak gitu ya. Kita baru pikir judul, jadi judul malah terakhir-terakhir gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita pilih keywords-nya, kita buat acknowledgement, sama terakhir tentu kita uh, apa kita cek referensinya sudah ada semua atau belum. Nah, ini yang agak expert biasanya begini prosesnya. Jadi bukan dipikir bab satunya dulu apa, tapi selesaikan dulu ya eh, risetnya tentu semua harus mengikuti kaidah ilmiah. Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa mungkin banyak yang memang mulainya bab 1 dulu gitu ya, pikir dulu ini research gap-nya apa dan apa kemudian kira-kira nanti metodenya bagaimana gitu. Nah, apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah juga gitu ya. Nah, dan itu memang step yang istilahnya kalau kita baru mulai riset ya itu lebih oke begitu. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu yang sudah lebih expert, yang udah sering nulis, ya, menurut Elsevier itu lebih bagus kalau Bapak Ibu karena sudah punya knowledge-nya, sudah tahu oh kalau survei itu begini caranya, interview begini caranya gitu ya. Nah, itu bisa mengumpulkan data dulu, baru buat penelitiannya.
Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa, kalau sudah di level seperti itu, tidak ada salahnya kalau diubah sedikit prosesnya. Ya, tapi kalau memang baru mulai pertama kali, ini takutnya apa? Kalau kita melakukan step-step ini ya tanpa ada atau pengetahuan tentang ilmiahnya belum terlalu bagus, nah ini biasanya agak sulit gitu ya. Jadi memang kita harus lihat dulu ya kemampuan kita, apakah kita memang bisa sanggup langsung begini, atau kita mulai sesuai dengan kaidah ilmiahnya, oke introduction dulu, baru masuk teorinya, dan seterusnya. Ya, tapi kalau sudah expert silahkan dicoba. Ya, ini dianggap lebih efektif dan efisien. Ya, nah jadi before you begin, artinya sebelum kita mulai riset kita, selalu kita harus punya apa hipotesisnya kita, sama apa objektifnya kita. Ya, yang uh, nanti akan masuk ke introduction-nya. Ya, kalau Bapak Ibu di kualitatif, apa dugaannya aja gitu ya, kira kurang lebihnya apa. Nah, itu nanti perlu untuk bagian introduction. Nah, kemudian selalu review literatur. Jadi sebelum kita mulai buat penelitiannya, kita mulai survei dan lain-lain, semua step-step itu ya. Nah, selalu review lah literatur ya uh, yang berhubungan sama topik ya dan ya katakanlah Bapak Ibu punya review sekitar 30 paper, belum ini nggak harus ya Bapak Ibu ya, tidak mutlak angkanya, kurang lebihnya aja. Nah, nanti ini akan masuk ke bagian referensi Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi sorry, saya kembali ke sini ya. Jadi tadi memang kalau kita lihat secara struktur agak kita ubah proses penelitiannya. Tapi memang kalau kita lihat secara nanti hasilnya itu tetap mengikuti format si IMRAT ini. Nah, tips-tipsnya seperti apa Bapak Ibu? Ini saya tipsnya ikutin format IMRAT-nya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang paling atas, meskipun dibuatnya terakhir-terakhir Bapak Ibu, itu tentu adalah judul. Ya. Nah, tipsnya apa waktu buat judul? Di sini ada beberapa hal yang kita harus selalu ingat ya dalam prosesnya. Nah, pertama, judul itu sebisa mungkin attract reader attention. Ya, harus menarik begitu. Ya, kemudian yang kedua, judul itu tidak perlu panjang-panjang. Ya, intinya aja apa? Judul itu harus spesifik ya dan menjelaskan ini manuskripnya intinya kalau dibaca itu saya akan mendapatkan informasi mengenai apa ya dan tentu bahasanya juga harus bahasa yang formal ya. Nah, ini saya screenshot begitu ya dari beberapa artikel yang sudah terbit di Elsevier. Mungkin yang lebih gampang yang screenshot yang di bawah nih Bapak Ibu. Ya. Ini tentang COVID-19. Jadi judulnya COVID-19 in Children, Where Do We Stand? Ya, simple ya. Jadi kalau kita baca judulnya seperti ini, kita kurang lebih bisa menebak, oh isinya itu pasti penelitian tentang COVID-19 ya di anak-anak gitu ya. Dan ini bicara tentang bagaimana kita melakukan treatmentnya gitu. Ya, nah ini artikel ya yang diterbitkan waktu itu mengenai vaksin. Ya, jadi vaksin COVID kalau ke anak-anak tuh boleh nggak ya? Nah itu pertanyaan besarnya dari penelitian ini. Ya, dan simple ya. Dan ini kita bisa langsung lebih mudah memahaminya. Nah, kalau kita buat judul, judul itu jangan ada istilahnya frase-frase yang seperti ini nih Bapak Ibu. Ya, jadi istilahnya trivial phrases. Ini para editor dan reviewer kurang suka. Ya, jadi contoh notes on, a study of, and analysis of. Ya, ini beberapa yang saya screenshot juga. Ya, ini semuanya dari Indonesia nih Bapak Ibu ya. A study of financial literacy, a study of student efforts, an analysis of student and teacher perception gitu. Nah, kenapa menurut pada editor dan reviewer jangan pakai frase-frase seperti ini? Karena frase-frase ini itu sebenarnya tidak berarti untuk sebuah penelitian. Ya, kenapa? Karena yang namanya penelitian pastilah a study of something. Pastilah ada analisanya gitu. Ya, jadi buat apa juga kita menuliskan misalkan studi tentang bla 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 bla. Ya langsung saja bla bla blanya yang dijadikan judul gitu.
ya. Dan ini sebenarnya kalau secara teknis ya, ini teknis sekali Bapak Ibu. Ini tidak bagus untuk mesin pencari. Jadi misalnya Bapak Ibu mesin pencari di Science Direct gitu ya atau di Scopus gitu. Nah, waktu kita ketik pencarian ya kita ketik pencarian apa gitu ya. Nah, behavior yang kita rekam itu menunjukkan bahwa jarang sekali ada user yang ketika dia sedang mencari di database itu menuliskan kata-kata seperti a study of bla 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 bla. Biasanya user itu langsung topiknya apa? Ya, misalkan user itu akan langsung mengklik financial literacy college students. Ya, jadi to the point. Nah, itu tipikal behaviornya user seperti itu. Ya, jarang sekali ada yang menulis a study of financial literacy in college students. Nah, efeknya apa, Bapak Ibu? Kalau kita menambahkan frase-frase seperti ini, a study of, analysis of, dan lain-lain, maka kecenderungan artikel kita muncul di awal itu jadi kurang. Ya, karena mesin pencarinya itu berusaha untuk matching dengan judul kan. Nah, tapi kalau ada tambahan-tambahan frase begini, maka tingkat match di mesin pencarinya itu makin berkurang. Jadi artikel kita makin mundur munculnya. Ya, kalau artikel kita makin mundur, maka pembacanya jadi lebih sedikit gitu ya, apalagi citasi. Nah, itu yang kalau kita bicara secara teknis. Ya, kenapa frase-frasenya sebaiknya tidak diperlukan. Ya, jadi nanti coba dicek lagi di judulnya Bapak Ibu kalau sudah ada mungkin bisa di cut begitu ya, dibuat intinya apa ya. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu ini abstrak ya. Nah, kalau abstrak Bapak Ibu bayangkan abstrak itu kayak iklan ya. Karena abstrak ini setelah judul kan nanti muncul ya abstraknya apa gitu. Nah, abstrak ini kan tidak panjang gitu ya. Biasanya hanya berapa ratus kata maksimal. Nah, itu sudah tidak boleh lebih dari itu. Nah, jadi buat pembaca begitu mereka lihat judulnya, mereka akan punya asumsi. Ya, oh kira-kira mungkin penelitiannya tentang ini. Tapi asumsi itu akan dicek lagi ketika membaca abstrak. Nah, waktu baca abstrak ini, maka kita harus bisa istilahnya menjual. Ya, penelitian kita itu intinya apa? Nah, biasanya jurnal-jurnal pada umumnya itu akan minta di abstrak itu harus ada 4 hal. Introduction, method, result, conclusion. Ya, nah introduction-nya nggak usah panjang-panjang 1 2 kalimat cukup gitu ya. Methods juga 1 kalimat juga cukup ya. Result juga ya mungkin ya result bisa jadi sedikit lebih panjang begitu ya. Dan conclusion 1 kalimat juga cukup ya. Inti-intinya aja apa gitu ya. Nah ada jurnal-jurnal yang minta Bapak Ibu 4 hal ini harus 1 paragraf. Ada jurnal yang minta boleh dijadikan beberapa paragraf. Ya, ada juga beberapa jurnal yang mintanya pakai ini Bapak, misalnya introduction titik dua, ya, terus Bapak Ibu jabarkan. Method titik dua nanti dijabarkan gitu. Ya, jadi pakainya ada sectionnya. Oke, jadi sekali lagi ada yang minta 1 paragraf, ada yang mintanya boleh beberapa 1 2 paragraf, it's okay. Ada beberapa yang mintanya pakai section, ya, introduction titik dua dan lain-lain. Itu silakan diikuti aja ya. Intinya sebenarnya sama aja Bapak Ibu. Ya, tinggal mengikuti format abstraknya aja. Nah, bayangkan abstrak itu seperti kalau Bapak Ibu itu ditanya oleh peneliti lain, penelitianmu tentang apa? Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa juga bayangkan seperti itu ya. Jadi kalau ada dosen yang nanya ya atau lagi sidang begitu ya, terus ditanya, penelitianmu intinya apa? Nah, itu abstrak. Ya, oh penelitian saya tuh begini bla 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 bla, sehingga kesimpulannya adalah ini. Oh, oke, selesai. Ya, kalau kita utarakan, ya kita omongi gitu ya, abstrak eh, abstrak itu kira kurang lebih 1 menit selesai. Intinya apa? Ya, kalau ketemu dosen misalkan lagi di lift, terus ditanya ya, oh kamu sekarang sedang ini ya, sedang tesis begitu, sedang skripsi. Nah, skripsinya apa? Nah, itu abstrak. Ya, jadi intinya itu yang perlu kita tuliskan di sini. Ya, oke. Berikutnya ini introduction. Ini bagian yang kalau
buat saya harus kita renungi baik-baik gitu ya. Kalau saya ini paling lama. Ya, saya jauh lebih cepat buat bab 4 daripada bab 1 ya. Karena di bagian introduction ini kita harus bisa jawab 5 pertanyaan ya. Dan ini nggak gampang jawabnya ya. Nah, 5 pertanyaan yang harus dijawab di bagian introduction ini adalah pertama, ini problemnya nih apa sih sebenarnya? Kita tuh mau meneliti pasti harus ada problemnya dulu kan ya. Jadi problemnya yang mau kita solve ini apa ya? Biasanya ini kita sebutnya gapnya itu apa ya. Jadi problem itu kan sebenarnya adalah ada jarak antara realita sama eh, apa yang kondisi ideal gitu ya. Jadi gap antara kondisi ideal sama realitanya itu adalah problemnya gitu. Nah, jadi kita harus bisa memaparkan problemnya ini apa. Nah, tapi yang bagus problem itu adalah problem dalam bentuk research gap. Artinya problem itu problem dalam dunia riset. Ya, kalau bisa ya problemnya jangan yang terlalu kontekstual. Misalkan penelitian ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi sebenarnya dalam dunia riset sih udah sering gitu ya. Boleh tapi agak kurang gitu ya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan problemnya adalah oh, di riset-riset yang saya baca, itu ya, ini ada 30 dari mana gitu ya, dari mana aja. Nah, itu eh, semua penelitian ini fokusnya adalah pada hasil, ya, resultnya. Tapi belum ada yang membahas prosesnya. Ya, belum lagi kalau proses ini atau misalkan penelitian-penelitiannya bahas proses, tapi prosesnya natural, prosesnya tidak ada intervensi. Nah, bagaimana kalau intervensinya kita lakukan? Jadi, uh, ini problem yang mau kita lihat. Begitu ada intervensi, so what will happen gitu ya. Nah, banyak gitu yang kita harus coba gali mendalam ya tentang problem yang mau kita solve ini. Nah, ini biasanya pertanyaan nomor 1 nih, pertanyaan yang paling susah untuk dijawab ya. Kemudian yang kedua adalah solusinya udah ada atau belum? Ya, waktu kita baca-baca penelitian sebelumnya, mungkin sebenarnya problem ini sudah diberikan solusi oleh penelitian-penelitian yang lain-lain, gitu ya. Nah, tapi solusinya belum menjawab problemnya, problem yang agak berbeda lagi nih, ya gap ini, gitu. Ya, nah itu juga bisa kita sampaikan. Ya, lalu kita juga bisa jawab which is the best. Ya, mungkin yang sebelum-sebelumnya itu udah eh, apa udah bagus nih ya di penelitian-penelitian terutama yang terbaru-terbaru gitu. Tapi tetap belum bisa menjawab problem kita ya. Nah, baru kita jelaskan memangnya kenapa gitu. Limitationnya di mana dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Dan apa yang mau kita coba lakukan di penelitian kita ya supaya ini terjawab ya. Nah, jadi eh, ya, ini 5 pertanyaan yang memang tidak mudah. Kita harus banyak baca, kita serapi baik-baik gitu ya. Nah, untuk kita bisa jawab. Di sini ada yang saya screenshot dari salah satu penelitian yang sudah publish ya. Nah, ini dibuat nih research gap, aim dan contribution ya. Nah, ini intinya ya eh, dia berusaha untuk menjelaskan bahwa ya sebenarnya penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah membahas tentang sustainable strategy di perusahaan-perusahaan multinasional. Ya, jadi udah banyak nih sebenarnya gitu ya. Nah, eh, tetapi gitu ya, bagaimana standarisasinya itu yang belum terjawab. Ya, jadi dia sudah paparkan, memang udah banyak nih strategi-strategi untuk sustainability. Ya, tapi standarnya harusnya apa sih? Nah, itu yang belum terjawab. Itu yang mau dia jawab dari penelitiannya, gitu ya. Nah, ini satu paragraf simple kalau saya lihat ini paling 3 kalimat ya, tapi nggak tahu nih mikirnya berapa lama ya. Dan introduction jangan panjang-panjang. Oke. Jadi di tips berikutnya, never use more words than necessary. Artinya introduction itu bukan history lesson. Ya, bukan perjalanan sejarah. Oh, penelitian ini dimulai dari tahun 1800 sekian gitu ya. Nggak usah, Bapak. Ya, jadi introduction to the point aja. Ya, intinya kita mau bahas uh,
kita mau melakukan satu penelitian tentang ini karena apa, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita harus memberikan whole picture. Jadi topik kita itu eh, intinya ya dari penelitian-penelitian kita itu gambaran besarnya seperti apa dan sebisa mungkin introduction itu dari global to specific. Jadi dari yang lebih besar ke yang lebih spesifik ya. Nah, itu eh, tips-tipsnya lagi ya. Nah, lalu di bagian introduction itu ya, kita harus menjelaskan purpose dari paper kita itu apa dan kira-kira riset kita itu adalah riset seperti apa. Ya, tapi jangan buat metode di sini, Bapak Ibu. Ya, dalam arti gini, di bagian introduction, kita boleh misalkan menyebutkan, katakanlah ada kalimat yang menyebutkan gini, maka dengan eh, dengan pemaparan di atas begitu ya, dengan pemaparan tersebut, eh, riset kualitatif ya atau riset fenomenologi ini akan dilakukan untuk menjawab bla 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 bla. Udah cukup begitu. Jangan dijelaskan fenomenologi itu apa, studi kasus itu apa gitu. Bukan di situ tempatnya. Kita hanya perlu memaparkan cukup satu kalimat aja ya, saya akan melakukan eh, atau peneliti itu kemudian melakukan atau riset ini ya akan mengimplementasikan penelitian grounded theory bla 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 ya udah cukup gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan poin ini ya. Nah, lalu hipotesis dan objektifnya harus dijabarkan di bagian akhir biasa ya, Bapak Ibu ya. Biasa kan suka ditanya hipotesisnya jadinya apa, objektifnya atau tujuannya ini apa, begitu ya. Nah, itu harus ada di bagian akhir dari introduction. Oke. Dan eh, Bapak Ibu jangan terlalu sering pakai kata-kata seperti novel, first time, first ever, paradigm changing. Ini boleh, tapi jangan kebanyakan ya, nanti jadinya overclaim. Kita boleh mengatakan bahwa ini adalah penelitian pertama yang dilakukan untuk terhadap proses bla 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 bla. Nah, boleh, tapi udah cukup, jangan diulang-ulang-ulang terus ya. Nah, jadi itu yang diharapkan di bagian introduction-nya ya. Nah, saya memang agak lama di bagian introduction ya, Bapak Ibu, karena memang ya inilah uh, poin yang paling penting yang harus kita bisa achieve. Oke, berikutnya ini methods ya, methods atau material and methods tergantung disiplin ilmu ya. Di sini kita perlu memaparkan bagaimana kita melakukan penelitiannya. Nah, dideskripsikan sejelas-jelasnya. Oh, kalau ini ada eksperimen, cara eksperimennya bagaimana? Kalau ada pakai lab begitu ya, nah materinya itu apa aja yang digunakan. Nah, kalau kita ada koleksi data primer, maka caranya bagaimana, surveinya caranya bagaimana, interview cara bagaimana gitu ya. Dan cara kita menganalisa. Ya, cara kita menganalisa itu rumus-rumusnya kah ya, atau kita mungkin menggunakan bantuan statistik tools. Nah, itu juga dipaparkan, versi berapa juga perlu dipaparkan. Jadi pemaparannya harus dibuat sejelas mungkin. Oke. Nah, di bagian tips yang penting di sini adalah meskipun kita memaparkan proses kita melakukan riset itu secara detail, kita tidak perlu menjelaskan um, bagaimana metode itu sendiri. Contoh gini ya, Bapak Ibu ya. Misalkan saya melakukan survei. Survei ini pakai skala Likert ya. Skala Likert 1 sampai 5. Misalkan gitu ya. Udah cukup titik. Jangan dijelaskan skala Likert 1 sampai 5 adalah bla 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 bla. Ya, jadi dalam penelitian paper itu nggak perlu kita jelaskan karena pembaca kita itu sudah paham. Kita anggap sudah paham apa itu Likert 1 sampai 5. Ya, atau misalkan saya menggunakan semi structured interview. Ya, udah selesai titik gitu. Jangan dijelaskan apa itu semi structured interview. Ya, jadi memang kita tidak perlu repeat the details of established methods. Ini yang kadang-kadang kalau rekan-rekan mahasiswa, misalkan baca artikel penelitian ya. Nah, kadang-kadang ya karena saya juga ada bimbingan gitu ya, mereka suka tanya tuh, ya kenapa kita kok nggak perlu nulis, kita nggak perlu ngetik tentang
apa itu Likert, ya, kenapa saya pakai rumusnya rumus ini gitu ya, nggak ada tuh di penelitiannya, ya, karena memang tidak perlu, ya, artikel penelitian itu dibaca oleh orang-orang yang sudah paham tentang metode itu caranya bagaimana gitu, ya. Nah, kemudian tentu tetap harus ada referensi ya. Meskipun kita tidak tidak memaparkan secara detail, tapi kita juga tetap harus ada referensi artikel artikel atau buku gitu ya yang kita gunakan untuk membuat si metode ini, ya. Nah, di poin yang ini, reviewers will criticize incomplete or incorrect method description. Nah, ini juga penting ya, Pak Ibu. Ya, jadi reviewer itu juga suka baca bagian metode kita, dan kalau dianggap ini nggak detail, itu ya, ini kurang memaparkan proses apanya. Nah, itu bisa jadi rejection juga. Jadi kita juga harus clear di sini, ya. Oke. Lalu berikutnya adalah results. Nah, di bagian results yang perlu kita lakukan adalah mendeskripsikan hasil penelitian kita. Kata kuncinya adalah deskripsi. Nah, yang paling sering dilakukan oleh para penulis adalah bukan deskripsi, tapi dianalisa, gitu. Ya, padahal belum waktunya menganalisa di sini. Jadi result ini hanya mendeskripsikan hasil penelitian. Deskripsi kita adalah data-data yang essential. Jadi data-data yang penting. Kalau kita punya katakanlah 20 data, nggak perlu 20-20-nya kita taruh di bagian results. Ya. Nah, ini harus kita bayangkan sendiri gitu ya. Di dalam penelitian saya, ya, itu data yang penting tuh yang mana? Ya, misalkan kalau kita lihat di screenshot ini ya, di screenshot ini ada 3.1 responden karakteristik. Kalau kita ada ketik di sini responden karakteristik, ada pemaparannya tentang data ini, maka responden karakteristik itu penting dan harus dibahas nanti di bagian discussion. Ya. Nah, ini satu hal yang penting sekali di sini ya. Kalau kita misalkan, ya, ini kita kita paparkan ya. Ini data demografisnya, male, female, ya, provinsinya atau kota atau apalah. Ada data demografis. Maka data demografis itu dianggap sepenting itu untuk harus dibuat di sini karena dan itu akan berefek pada diskusi kita nantinya. Nah, itu satu hal yang harus kita selalu ingat. Apapun data yang kita paparkan, itu harus kita analisa. Nah, kebanyakan para peneliti yang dilakukan adalah datanya dipaparkan, tapi tidak dianalisa. Nah, itu yang membuat result itu akhirnya dianggap, wah ini cuma ditaruh aja datanya, tapi tidak ada gunanya gitu. Ya, gunanya apa memang dengan data-data yang dipaparkan tersebut? Memangnya kenapa kalau male-nya 60%, female-nya 40%? Apakah ada efek begitu gitu? Nah, itu pertanyaan besar oleh para reviewer. Ya, kalau tidak ada, terus sepenting itukah untuk harus dipaparkan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu akan muncul di sini. Ya, nah, data ini dideskripsikannya boleh macam-macam, boleh bentuknya narasi, boleh bentuknya tabel, figures gitu ya. Nah, itu disesuaikan aja. Ya. Nah, ini uh, contoh, jadi menggunakan figures ya dan legend, jadi misalkan perbedaan warna dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini, ini harus pinter-pinternya kita bagaimana menyajikan data nih, Bapak Ibu ya. Ini salah satu yang buat saya bagus nih, cara penyajian datanya. Karena di sini ya, ini saya besarkan sedikit. Nah, apa yang dilakukan oleh peneliti ini sebenarnya, peneliti ini itu melakukan survei, ya. Lalu surveinya itu tentang 16 emosi, ya. 16 emosi ini di survei ke 4 kategori, ya. Ada woman of color, man of color, white woman, sama white man. Nah, jadi kebayang ya, Pak Ibu. Ini ada 16 emosi, 16 jenis emosi, kemudian kategorinya ada 4. Berarti ada 64 data, gitu kan, yang harus dipaparkan. Nah, pinternya si peneliti ini adalah disajikannya begini, Win. Ya, padahal kalau saya juga mungkin mikirnya waktu itu bentuknya tabel.
tabel 64, astaga, panjangnya kayak apa ya gitu. Nah, itu tidak bagus dalam nanti waktu disajikan di lembar penelitian karena kalau begitu tabelnya itu bisa memakan mungkin 2 halaman, 3 halaman sendiri. Nah, jadi si peneliti ini mikir kan, gimana ya cara penyajiannya supaya tetap bisa dipahami, tapi 64 data. Nah, dia buatlah seperti ini. Ya, jadi tidak ada batasan sebenarnya, Bapak Ibu. Mau membuat figures, tabel, ya tidak harus semuanya bar chart, tidak harus semuanya bentuknya harus tabel. Ya, kita coba pikirkan sendiri mana bentuk ya tampilan yang simple ya data kita bisa masuk semua, nggak buang-buang halaman gitu. Ya, karena waktu kita bikin research paper halamannya sedikit kan. Ya, itu yang perlu kita coba lihat di sini ya. Dan dia buat ada color codingnya. Jadi warna biru itu artinya apa gitu ya. Nah, itu disesuaikan. Lebih gampang nanti lihatnya. Ya. Nah, ini yang acceptable. Jadi yang sebelah kiri. Ya, ini juga boleh. Nggak harus sebagus yang tadi juga gitu ya. Jadi bentuk-bentuk tabel begini, bentuk bar chart juga boleh. Ya, yang penting ada legendnya di sini. Ini acceptable. Ya. Nah, ini juga meskipun tulisannya banyak nih Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, ini dia sepertinya sih dari geografi. Ya, ini tulisannya banyak tapi oke lah. Ya, ini juga masih acceptable. Ya, jadi ini dia buat di sini ini perbatasan ini di Spain. Lalu dia buat ini saya kurang tahu juga ya ini apa ya. Ya, tapi intinya datanya lengkap lah ya bisa dibaca gitu ya. Nah, masih oke. Tetapi yang tidak acceptable itu yang begini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri dulu. Nah, pertama, kenapa ini tidak acceptable? Karena ini datanya kebanyakan. Jadi di satu grafik yang ditampilkan ini eh, apa grafiknya itu terlalu banyak data, ya, terlalu banyak garis, udah gitu mepet-mepet gitu. Ya, sehingga bayangkan kalau kita pembacanya, kita pasti bingung sendiri kan. Ini segitiga tuh apa gitu. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Nggak ada warnanya juga. Ya, sehingga ini akan membuat pembaca kesulitan memahami data. Ya. Nah, atau ini ya, ini dari editornya, figures are not eye chart. Ya, dia agak-agak sarkasme sedikit gitu ya. Nah, bilangnya gini, ini gambar bukan tes mata ya. Jadi kalau kita lihat ini apa gitu ya. Jadi nggak kelihatan ya. Angka data-data ini mungkin penting, tapi saking kecilnya akhirnya nggak kelihatan sama sekali. Ya, ini dia buat mungkin ini regresi. Mungkin ini regresi linear, mungkin ya. Gitu. Nah, tetapi karena saking kecilnya nggak kelihatan akhirnya. Ya, jadi make them large enough to read. Ya, satu hal yang perlu kita ingat adalah reviewer itu waktunya nggak panjang, nggak banyak gitu ya. Waktu reviewer dikasih paper untuk direview, ya dia akan meluangkan waktu, ya. Nah, tapi begitu reviewernya lihat grafiknya begini, biasanya langsung males. Ini apa gitu, ya. Takutnya langsung di reject. Ya. Oke. Nah, lalu untuk result kita boleh pakai subheading ya. Kalau result kita agak banyak memang, ya jangan dipaksa semuanya paragrafnya itu nggak ada subheadingnya ya. Ini nanti nanti jadi membuat bagian result itu terlalu penuh dengan data tapi nggak jelas pemisahnya di mana. Ya, jadi silahkan boleh di jurnal itu umumnya diperbolehkan pakai 3.1.1, 3.1.2 gitu ya. Nah, itu silahkan saja ya. Dan di results ya kita perlu memaparkan kalau ada data-data yang unexpected, ada outlier. Ya, itu boleh kita paparkan ya. Jadi jangan takut kalau datanya kok agak aneh ya. Nah, justru itu yang menarik memang buat sebuah penelitian. Kalau ya sama-sama aja begitu-begitu lagi gitu ya, biasanya agak sulit untuk diterima oleh jurnal-jurnal berkualitas ya. Oke. Nah, lalu barulah kita masuk ke bagian discussion. Di bagian discussion, kita perlu melakukan analisa. Nah, kadang-kadang kalau udah masuk discussion ya, ini juga sering terjadi sama bimbingan sendiri juga ya, suka bingung gitu. Ya, penyajian datanya udah bagus, terus kalau diminta analisa, biasanya bingung nih. Analisa tuh caranya bagaimana?
Ya. Nah, di bagian discussion, kalau kita menganalisa, kita intinya perlu menjawab 5 pertanyaan. Ya, pertama, what do the results mean? Tabel-tabel kita, grafik-grafik itu artinya apa? Nah, itu perlu kita jawab di sini. Ya. Kemudian kita compare. Jadi data itu mungkin ada yang mirip-mirip sama literatur yang sebelum-sebelumnya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kita compare aja. Oh, memang ini mirip-mirip sama literatur-literatur ini. Tapi mungkin ada yang unexpected. Ya, ada data yang agak beda nih. Ya, nah kita paparkan juga bahwa literatur-literatur sebelumnya itu bilangnya A, tapi kok saya dapatnya B ya? Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kita perlu explain kira-kira kemungkinannya kenapa hasilnya B itu apa gitu. Nah ini yang jadi menarik nanti. Ya apakah ini harus ada yang nggak juga ya Bapak Ibu ya, kalau hasilnya tidak ada yang unexpected jangan dibuat-buat juga datanya ya. Nah kemudian argue kalau kita udah analisanya begitu ya. Nah kenapa penelitian kita itu bisa jadi penelitian ada general apa ya, bisa general gitu ya, artinya bisa di uh, acu bisa dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya ya, atau transferability kalau di kualitatif gitu ya, ini bisa dijadikan acuan, bisa ditransfer gitu ya buat konteks yang mungkin ya konteks yang berbeda tapi punya kemiripan-kemiripan tertentu ya. Nah itu perlu kita paparkan dan jangan takut untuk menjelaskan bahwa metode kita itu punya keterbatasan. Oke. Ya, jadi jangan takut untuk mengatakan bahwa riset kita memang nggak sempurna. Karena saya pakainya metodenya begini, maka hasilnya kan begini gitu. Ya, nah itu perlu kita berikan limitation-nya. Ya, tapi jangan dibuat jadi ini ya, mengecilkan penelitian sendiri juga ya. Nggak apa-apa, kita jelaskan metode kita. Kalau survei itu ada keterbatasannya apa gitu ya. Yang kita lakukan itu sedikit kita paparkan di situ. Ya. Nah, lalu avoid statement that go beyond what results can support. Hal yang paling sering muncul di discussion, ya, menurut para editor dan reviewer adalah kita suka berimajinasi. Jadi, kita waktu kita menjelaskan hasil penelitiannya, kita berimajinasi bahwa hasil ini itu bagus karena bla 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 bla. Nah, itu semua adalah imajinasi kita, ya. Kita tidak mengacu pada datanya apa gitu. Ya, jadi spekulasi itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi spekulasi itu, ya, imajinasi itu, ya, kalau bisa ada penunjangnya, Pak Ibu. Ya, jadi spekulasi kita kemungkinannya itu apa? Oke, tapi harus ada penunjangnya. Jadi penunjangnya apa? Ya literatur lagi, Bapak Ibu, atau data kita. Ya, jadi kita boleh nih, misalkan ya, kita tuliskan, oke, hasil hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa kondisi ini terjadi karena A, B, C. Itu didukung oleh penelitian kita kita sebutkan gitu ya, apa. Oke. Nah, kemungkinan D terjadi karena D itu katakanlah agak beda gitu ya, adalah karena bla 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 bla, tapi tetap ada dalam kurungnya gitu ya, tetap ada referensinya gitu ya. Nah, artinya kemampuan kita untuk betul-betul memahami referensi itu penting ya. Kalau misalkan ada 5 referensi, 4 ini datanya sama nih sama kita. Satu ini nih agak beda gitu. Ya. Terus kita coba baca, oh yang satu ini nih, dia punya kemiripan result dengan kita. Nah, coba dipahami lagi. Ya. Yang satu ini yang punya kemiripan, itu kenapa ya? Apakah mungkin metodenya gitu? Ya, 4 ini metodenya melakukan A, si yang nomor 5 ini secara metode dia agak beda sedikit. Nah, bisa jadi ya alasannya adalah metode kita dengan artikel kelima ini itu lumayan mirip. Ya, punya kemiripan apa gitu. Bisa jadi itu. Kalau bukan metodenya mungkin bisa jadi karena sampelnya mungkin gitu ya. Nah, jadi kita coba kulik lagi, kita coba cari tahu lagi gitu. Kemungkinan itu terjadi karena apa? Nah, itu yang lebih disukai
ya oleh bagian introduction ini. Sorry, bagian discussion ini. Ya, oke. Lalu berikutnya, avoid unspecific expression. Ya, artinya jangan menuliskan misalkan higher temperature atau at a lower rate. Ya, kalau bisa dibuat dengan quantitative description. Ya, berapa derajat gitu. Jadi kalau dibilang, oh ini harus naik sekian derajat, ya berapa derajat gitu. Ya, nah jadi kita perlu menjabarkan kalau bisa bentuknya itu angka. Ya, apakah harus ya nggak juga ya kalau penelitiannya tidak ada angka sama sekali ya udah gitu nggak apa-apa ya. Nah kemudian jangan tiba-tiba muncul terminologi baru nih Bapak Ibu ya atau tiba-tiba muncul ide baru yang tidak pernah muncul sebelumnya ya apalagi yang kemudian membuat introduction kita jadi dipertanyakan ya. Ini kadang masih sering muncul. Jadi misalkan di awal menggunakan istilah A gitu ya, maka istilah A itu kan harusnya konsisten terus aja dipakai. Nah, jangan sampai nanti di bagian discussion tiba-tiba muncul B. B itu datang dari mana lagi gitu. Nah, itu yang tidak diinginkan ya. Nah, ini ya di bagian discussionnya. Lalu bagian conclusion and recommendation. Nah, di bagian conclusion and recommendation yang perlu kita lakukan adalah menjawab ya pertanyaan penelitian kita ya, menjawab hipotesis kita tuh apa. Nah, ini standar ya, itu pasti udah harus lah. Oke. Yang paling sering lupa itu sebenarnya adalah nomor 2 sama nomor 3, Bapak Ibu. Ya, jadi menurut para editor, nomor satunya answer your research question itu wajib mutlak ya para peneliti pasti melakukan ini kalau enggak juga aneh gitu ya nah tapi nomor 2 sama 3 itu suka lupa ya jadi nomor 2 adalah show how your work advance the field of study kenapa penelitian kita itu penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan ya kontribusinya itu apa sebenarnya nah itu yang perlu kita jabarkan di sini bisa sesederhana penelitian kita apa namanya advancing gitu ya ilmu pengetahuan karena kita menambahkan adanya aplikasi teori apa pada kasus apa. Di mana teori ini adalah teori misalkan dari psikologi yang kita bawa ke pendidikan, misalkan gitu ya. Atau kita pakai metode yang eh, kita eksperimenkan, di mana eksperimen ini ya belum pernah dilakukan pada populasi dan sampel yang ini ya dengan tipikal demografi ini gitu ya. Nah, itu boleh. Jadi kita harus ada pemaparannya. Hasil kita itu bagus memajukan ilmu pengetahuan karena apa? Lalu yang terakhir adalah nantinya buat peneliti selanjutnya kira-kira riset apa ya yang mereka bisa lakukan. Itu juga perlu kita buat di sini. Ya, nah ini contoh yang saya screenshot juga ya di bagian conclusionnya di sini dipaparkan um, the primary contribution of our study is the systematic investigation of the relationship between language and cultural issue to understand how diversity is interpreted and valued across culture. Ini jelas gitu. Ya, penelitian kita ya, itu berkontribusi ya karena apa? Kita tuh buat sebuah systematic investigation tentang hubungan antara bahasa sama budaya ya dan bagaimana bahasa sama budaya ini saling berhubungan untuk memahami diversity ya dan bagaimana ini dinilai di budaya yang berbeda-beda. Ya intinya begitu. Ya saya sih belum baca ya, tapi intinya begitulah. Ya. Nah, jadi nantinya si editor, reviewer, pembaca ya, begitu mereka sampai ke conclusion, mereka tahu oh penelitian ini penting karena kontribusinya begini. Ya, itu yang diharapkan. Ya. Nah, lalu kalau sudah, ya, apakah selesai? Tentu belum ya. Kita masih ada bagian referensi. Nah, di bagian referensi, satu hal yang harus selalu kita ingat adalah referensi itu hanya memuat eh, artikel-artikel, buku, begitu ya, atau eh, publikasi-publikasi bentuk lain yang memang sangat berhubungan dengan penelitian kita. Nah, referensi itu bukan perlombaan berapa banyak referensi yang kita gunakan.
Ya, jadi ini satu hal yang sangat penting. Ini bukan lomba misalkan, oh saya pakai 50, oh saya pakai 300 gitu ya. Nggak penting Bapak Ibu. Ya, bukan soal jumlahnya berapa, tapi apakah nyambung atau enggak. Itu yang paling penting. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah referensi yang istilahnya menggunakan isolated sentences. Contoh ya Bapak Ibu ya. Saya meneliti, katakanlah ilmunya eh, pendidikan, ya. Lalu waktu saya lagi cari-cari artikel gitu ya untuk mendukung penelitian saya ketemu nih satu artikel, ya, di mana di artikel ini kebetulan sekali itu ada em, kalimat, satu kalimat aja, ya, yang berhubungan dengan penelitian saya. Tapi artikel ini adalah artikel katakanlah di bidang ilmu engineering. Ya, jadi bidang ilmunya engineering. Artikelnya kalau dibaca ini artikel engineering, yang saya nggak ngerti kalau saya orang pendidikan. Tapi kebetulan ada satu kalimat pas sekali. Nah, kalimat itu akhirnya saya pakai, saya citasi gitu ya, saya cite masuk ke artikel penelitian saya. Nah, itu yang tidak diharapkan, Bapak Ibu. Itu namanya isolated sentences. Karena apa? Begitu nanti editor atau reviewer klik referensinya, dia lihat, dia baca judulnya. Judulnya aja udah nggak nyambung. Jurnalnya juga beda bidang ilmu. Jadi begitu artikel itu diklik dan dibaca, mereka akan menganggap referensi kita itu tidak sesuai dengan eh, apa penelitian kita. Dan bahkan yang berbahaya adalah karena referensi itu paling banyak di bab 1, di bagian introduction. Introduction kita itu bisa dipertanyakan. Ya, introduction kita itu bisa dianggap tidak kuat, ya, tidak relevan, ya, karena artikel atau sumber yang kita pakai itu tidak relevan dengan argumentasi kita. Jadi bisa bubar itu semua sampai ke belakang, ya, karena dianggapnya ini tidak relevan. Ya, jadi jangan dianggap sepele bagian referensi. Ya, referensi itu eh, sekarang juga banyak ya kalau kita target jurnal-jurnal yang bagus, ya, itu bahkan mereka juga akan mempertanyakan kualitas referensi. Ya, mereka akan tanya gitu ya, ini referensinya jurnal saya Q1 gitu ya. Anda pakai referensi, ya mohon maaf gitu ya, misalkan dari jurnal tidak terindeks, atau Anda pakai referensi dari skripsi untuk membangun sebuah argumen yang begitu Anda yakini gitu. Ya, itu bisa jadi ditolak langsung ya, karena kualitas referensi juga jadi penting. Ya, kalau kita ya tips aja gitu ya, kalau kita mau aim Q1, gunakan referensinya Q1 ya, yang selevel gitu ya supaya ada confidence dari editor dan reviewer bahwa benar nih argumentasinya nih kuat gitu ya. Nah, itu yang sangat diharapkan ya. Jangan terlalu banyak self citation. Ini kalau Bapak Ibu yang sudah sering publikasi ya, kita boleh mensitasi publikasi kita sebelumnya, ya itu nggak apa-apa. Tapi jangan kebanyakan juga, ya. Em, apa kalau bisa di bawah 10% lah, ya, yang kita citasi. Atau citasinya itu hanya berasal dari region atau institut tertentu, ya. Kalau kebanyakan juga akan dianggap, wah ini jangan-jangan apa ada titipan citasi gitu. Ya itu juga tidak diperbolehkan ya. Dan terakhir ya silakan di follow aja formatnya, mau itu APA, MLA, Turabian Style, Harvard Style, Chicago, terserah ya, itu bebas dari jurnal, kita hanya perlu mengikuti saja ya. Jurnal itu mintanya referensinya pakai format yang mana ya. Oke, kemudian acknowledgement. Di bagian acknowledgement kita perlu memberikan um, apa apa ya, acknowledgement tuh rasa terima kasih gitu ya, ucapan terima kasih lah gitu ya. Nah, kepada orang-orang yang sudah membantu kita. Nah, di sini boleh misalkan advisor ya, atau financial supporter juga boleh. Misalkan kita dapat funding dari kementerian mungkin atau dari UPGRIS sendiri. Nah, itu perlu kita cantumkan ya. Proofreader kalau memang ada gitu ya. Dan nah, ini kalau dalam kasus-kasus tertentu supplier yang memberikan kita materials ya, tapi bukan yang beli ya. Jadi beda kasusnya gitu. Misalkan ya, kita perlu melakukan eksperimen di lab. Lalu eksperimen itu perlu bahan yang memang susah nih didapatkan. Nah, ada supplier yang bisa kasih kita bahan tersebut. Meskipun ini susah gitu ya, jauh susah dan lain-lain. Kita mau mengucapkan terima kasih buat supplier itu.
ya silahkan itu boleh aja. Tapi nggak perlu misalkan, oh saya beli di online shop gitu ya materinya, terus saya kasih rasa thank you ya nggak perlu. Ya, jadi memang hanya yang spesifik susah didapat baru kita kasih acknowledgement. Ya, nah yang terakhir itu mengenai research data. Jadi kalau kita lihat ya di Imrat itu bagian terakhir itu kan memang referensi, ya acknowledgement referensi. Nah tapi nantinya jurnal-jurnal yang memang berkualitas mereka akan minta kita juga bukan hanya upload artikel kita, tapi juga datanya. Ya, jadi data survei, data-data mentah nih Bapak Ibu ya, bentuknya Excel ke, bentuknya di Microsoft Word gitu ya. Nah, itu perlu untuk kita juga cantumkan. Nah, research data ini ya bisa kita uh, kita harus pastikan bahwa itu rapi dulu. Jadi Bapak Ibu jangan asal-asalan gitu ya di naming dengan baik, dikasih nama dengan baik gitu ya. Kemudian disiapkan dan itu bisa kita cantumkan juga ya. Nah, research data itu belum tentu diuploadnya bersamaan dengan artikel kita di tempat yang sama ya. Kalau Bapak Ibu tahu, research data itu punya repositorinya sendiri. Jadi misalkan ya nanti ketik aja gitu ya di Google gitu ya. Nah, repositori untuk research data itu ada banyak. Ya, contoh misalkan ada Mendeley data gitu ya dan lain-lain. Jadi intinya Bapak Ibu perlu upload di tempat berbeda ya data tersebut. Lalu nanti itu URL-nya tinggal di copy paste ditaruh di submission artikelnya ya. Jadi sekali lagi research datanya disiapkan, nanti diupload kemungkinan besar kalau jurnal itu akan minta kita upload di repositori data berbeda. Kemudian tinggal kasih aja copy paste aja URL-nya dimasukkan ke eh, submission proses submission dari artikel kita ya. Nah, ini harus dibuat open ya supaya dilakukan validasi. Benar nggak sih sebenarnya penelitian kita sesuai dengan research datanya ya. Nah, yang terakhir, kalau sudah seperti itu, waktu kita submit, biasanya juga kita akan diminta buat cover letter. Ya, jadi cover letter ini terpisah ya dari artikel kita. Cover letter itu intinya kita seperti menuliskan letter, ya, surat ke editor. Ya, kenapa penelitian kita itu penting gitu. Ya, jadi ini submitted along with your manuscript. Kenapa manuskrip ini penting? Ya, dan kenapa kita pilih jurnal ini? Itu juga penting tuh Bapak Ibu. Ya, kenapa dari ribuan jurnal di luar sana kita memutuskan bahwa sepertinya saya harus publikasi di jurnal ini. Nah, itu juga perlu kita paparkan di sana. Ya, jadi cover letter ini silahkan bisa dibuatkan seperti ini. Kadang juga ada beberapa jurnal yang akan minta kita menaruh reviewer, potential reviewer kira-kira siapa. Nah, untuk potential reviewer, Bapak Ibu bisa pakai Scopus, bisa cari itu di Scopus, ya. Nama-nama expertnya itu siapa, ya. Kemudian nggak kenal nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya, karena ini nanti tugas editor untuk kontak mereka. Ya, mau nggak mereka melakukan review untuk artikel yang disubmit ini, ya. Nah, jadi disiapkan juga dan ini disubmit. Ini juga penting ya, Bapak Ibu jangan menganggap remeh, terutama kenapa pilih jurnal ini. Ya, jadi kita juga harus baca dulu. Kita masuk dulu ke website jurnalnya, kita pahami dulu nih jurnal apa gitu ya. Nah, baru kita jelaskan kenapanya. Ya, biasanya ini berhubungan sama topik kita. Jadi jangan terlalu fokus misalkan ini. Oh, saya pilih jurnal Anda karena jurnal Anda jurnal Q1. Padahal jurnal Q1 juga ada ratusan yang lain gitu. Ya, bukan itu, tapi kita baca dulu ya artikel-artikel yang udah pernah publikasi sebelumnya, topik dari jurnal ini gitu ya. Kalau kita yakin bahwa topik kita berhubungan sekali dengan apa yang jurnal ini mau sampaikan ke masyarakat gitu ya. Nah, itu jadi poin yang paling penting. Ya, kita baca baik-baik, kita lihat hubungan antara topik kita sama jurnalnya itu ini nyambung nggak? Kalau benar-benar nyambung ya pilihlah jurnal seperti itu. Ya. Nah, jadi kurang lebihnya ini Bapak Ibu tips-tipsnya. Semoga ya lumayan banyak ya, tapi semoga insightful ya, semoga tidak membingungkan ya. Karena poinnya adalah kalau kita sudah mencoba melakukan tips-tips ini,
ya kesempatan kita publikasi akan lebih besar ya. Saya tidak fokus ke substansi ya, karena itu beda-beda semua ya, beda-beda ilmu Ya. pasti beda. Ya kita fokus yang Hmm. generalnya dulu aja ya. Seperti itu, silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada informasi lain yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya ampun Tuhan, itu materinya sungguh insightful and informative. Thank you so much, memotivasi dari perspektif editor Elsevier nih, Bapak Ibu dan teman-teman. Keren dan mahal nih materinya. Thank you so much, Pak Johan. Ya, sama-sama. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan Ibu, Bapak, dosen, dan teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan. Ada dua teknis ya di sini, bisa dengan icon raise hand. Itu di situ tinggal diklik aja teman-teman, dan atau dengan ketik pertanyaan di chat box. Nah, ini mulai berjalan ini Pak. Baik. Ya, di chat ada ya. Ya, penanya pertama ini Pak Johan dari Nada Sabita, mahasiswa PBI ini, Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Ada 3 pertanyaan dari Nada. Yang pertama, untuk publikasi jurnal atau artikel, apakah dikenakan biaya? Dan jika ya, berapa biaya yang biasanya dikenakan? Untuk satu jurnal berartikel Sinta. Oh ya, Sinta ini ya. Ya, Nomor 2, waktu yang tepat di semester berapa untuk publikasi jurnal sebagai pengganti skripsi? Oh ini refers to me ini Pak. ya. Kalau Betul ini ya. ke Heeh. dosennya. Ya, lalu berapa lama waktu yang waktu penelitian atau pembuatan satu jurnal penelitian? Mungkin nomor 1 dan 3 bisa dijawab oleh Johan Boleh. dulu. Ya. Terima kasih. Jadi rekan-rekan semuanya ya, kalau untuk publikasi di artikel di jurnal, apakah dikenakan biaya? Belum tentu ya. Jadi jurnal itu ada dua model gitu ya. Ada namanya jurnal open access sama jurnal subscription. Kalau yang dikenakan biaya itu adalah jurnal open access. Ya, kalau yang subscription itu gratis. Jadi caranya adalah nanti rekan-rekan buka di website jurnalnya, kemudian dicari dulu informasinya. Ya, jurnal ini subscription atau open access ya. Nah, kalau jurnalnya open access, nanti di situ akan ada biayanya berapa. Ya. Nah, biayanya itu kalau ditanya berapa, tergantung sekali ya, karena ada yang ini tergantung nih penerbitnya ya. Karena ada penerbit-penerbit yang meskipun open access biayanya bisa jadi eh, kisaran berapa ratus ribu gitu ya. Tapi ada penerbit-penerbit yang bisa jadi kisarannya bisa sampai puluhan juta gitu. Jadi range-nya itu bisa dari murah begitu ya, sangat-sangat terjangkau sampai yang sangat-sangat mahal ya, itu range-nya. Jadi kita nggak bisa betul-betul memperkirakan berapa biayanya ya. Kalau jurnal Sinta satu eh, biasanya sih umumnya ya, seingat saya, sepengetahuan saya itu range-nya memang sudah di jutaan ya. Betul. Nah, tapi yang lain-lain mungkin masih ada yang berapa ratus ribu gitu ya. Nah, jadi bisa dicek juga kalau memang open access. Tapi kalau yang subscription itu sifatnya gratis ya. Nah, kemudian berapa lama waktu penelitian membuat satu jurnal penelitian? Ini juga range-nya sangat-sangat beragam nih, Bapak Ibu ya. Tergantung dari topik kita dan metodenya bagaimana. Ya, kalau metode kita memang susah gitu ya, misalkan dalam pendidikan itu ada yang harus pakai siklus gitu ya. Nah, itu kan jadinya lama ya. Jadi kita memang harus juga tahu metode yang kita apply ini dengan populasi, sampel apa, dan seterusnya, itu kira-kira akan memakan waktu berapa lama. Ini lebih ke strategi kita dalam menentukan timeline kita sendiri, ya. Nah, nantinya kalau kita sudah publikasi di jurnal, ya, sudah masuk ke tahapan publikasi di jurnal, itu prosesnya juga beda-beda, tapi setidak-tidaknya harus mempersiapkan beberapa bulan. Ya, kalau saya biasanya em, akan mempersiapkan sekitar 3 sampai 6 bulan ya untuk proses publikasinya sendiri. Ya, jadi biasa kalau saya ke uh, bimbingan saya gitu ya, saya akan tanya, oke, uh, deadline-nya bagaimana, timeline-nya bagaimana, kapan Anda harus sidang, kapan harus ini dan seterusnya. Nah, dari target itu kita mundur gitu, kita mundur lalu kita buat strategi kita bersama. Ya,
Kalau publikasi, misalkan kita target 4 bulan gitu ya. Jadi udah 4 bulan ini harus buat publikasi, maka kita harus selesainya itu kapan? Nah, itu yang kita atur bersama di situ ya. Jadi nanti silakan bisa didiskusikan lebih lanjut kalau fokusnya adalah publikasi, setidak-tidaknya siapkanlah beberapa bulan untuk proses publikasinya. Ya. Nomor Iya. 2 ke Bu Sukma, Bu. Silakan. Kalau ini Ya. semester 1 itu kan mereka masih baru eh, baru mengetahui ini ya. Memang kita undang untuk mengikuti acara ini supaya terbuka nih mengenai Hmm. publikasi. Tidak nanti saat mereka lulus baru cari tahu tentang publikasi dan cara menulis yang baik bagaimana. Kayaknya sudah terlambat ya Pak Johan ya. Jadi kita Ya. mengencourage mereka untuk sedini mungkin. Jadi untuk nomor 2 ini tepatnya di semester berapa untuk publikasi jurnal? Kalau untuk mulai penelitian yang real itu bisa di semester 5, 6, 7 ya, tergantung prodinya eh, membagikan dosen pembimbing itu, Mbak. Hmm. Tapi kalau untuk semester 1 seperti teman-teman ini ya, itu bisa dimulai dengan mencari passionnya itu di mana sih gitu. Passionnya di mana? Saya mau meneliti misalnya bahasa Inggris ya. Skill apa sih? Saya tertarik di writing, saya tertarik di speaking, listening atau reading. Nah, itu. Temukan dulu passionnya di mana. Lalu buka baca-baca jurnal seperti nanti kan di akhir akan saya jelaskan ya bagaimana cara mengakses Elsevier Ya. Science Direct ini nanti mulai akses gitu ya, Hmm. mulai akses di situ. Oke. Ya. Oke. Semoga Jadi menjawab saya ya, Mbak Nada. Ada mungkin tambahan, satu Pak Baik, Johan? tips, mungkin satu tips ini saya pernah dapat Ya. dari salah satu eh, apa profesor di Indonesia yang buat saya pesannya sepertinya harus disampaikan terus karena bagus. Karena beliau mengatakan gini, buat rekan-rekan mahasiswa terutama yang masih S1 gitu, apalagi udah S2 ya. Coba pikirkan gini, betul sih tidak apa sebagai mahasiswa belum tentu semua mau jadi dosen kan. Jadi kan Iya. kadang-kadang suka nih gini ya, buat apa ya saya neliti kan habis itu saya nggak jadi dosen. Tapi jangan dibayangkan begitu ya. Namun yang harus kita bayangkan adalah saya kalau sudah lulus saya mau dikenal anggaplah saya tuh mau dikenal sebagai expert di bidang apa. Misalkan pendidikan bahasa Inggris tadi betul yang Bu Sukma katakan, saya tuh pengen dikenal sebagai Betul. orang yang jago nih di writing. Buktinya apa? Saya udah publikasi loh ya tentang writing. Jadi saya memberikan kontribusi terhadap dunia writing, gitu. Ya dunia listening, dunia apa gitu ya. Nah, Ya. itu yang menunjukkan saya itu expert dan saya dapat pengakuan. Pengakuannya bukan dari jumlah likes, jumlah view di media sosial ya, bukan. Tapi saya dapat pengakuan dari mereka-mereka yang sudah lebih expert lagi gitu. Mereka mengakui bahwa penelitian saya ini tuh bagus loh, sehingga dipublikasikan. Nah, itu yang akan membuat mindset kita tuh mungkin bisa jadi agak berubah gitu ya. Jangan hanya sekedar yang penting lulus, tapi saya coba bayangkan saya tuh mau dikenal, saya tuh mau jadi expert sebenarnya di bidang apa dan pengakuan ini adalah pengakuan yang jauh lebih susah dibandingkan dapat views sama likes di media sosial Iya. gitu. Betul. Setuju, setuju sekali Pak Johan. Keren. Ya, terima kasih. Itu prinsip juga yang saya bawa selama ini. Ya. Thank you. Kita lanjut lagi ke Jessica Abigail. Apa saja teknik yang dapat membantu mendeteksi dan menghindari plagiarisme? Hmm. Silakan Oh, Pak Johan. kalau ini sebenarnya prinsipnya adalah fokusnya itu jangan ini kebanyakan mahasiswa itu fokusnya jangan gini. Misalkan kita ambil satu referensi ya, gitu. Satu artikel kita jadikan referensi. Nah, lalu fokusnya jangan prinsip mengubah kalimat. Ya, jadi cuma ambil referensinya apa, lalu coba diputar-putar gitu kalimatnya ya. Nah, prinsipnya jadi salah. Tapi prinsipnya untuk menghindari plagiarisme adalah bacalah beberapa artikel-artikel gitu ya. Kemudian cari benang merahnya itu apa sih dari artikel-artikel ini, lalu buat kalimat sendiri. Ya, intinya apa? Ya, lalu menggunakan 5 artikel ini sebagai referensi. Itu kecenderungannya, bukan kecenderungan sih, itu udah pasti membuat kita tidak melakukan plagiarisme. Ya, karena hasil pemikiran yang kita tuangkan, ya betul menggunakan referensi, tapi sudah kita sintesiskan sendiri. Lalu kita ketikkan sendiri. Nah, itu yang paling bagus ya. Itulah kenapa kalau nanti rekan-rekan sering-sering baca penelitian-penelitian yang udah Q1, Q2 gitu ya. Cara mereka menggunakan referensi itu beda sekali. Karena apa? Mereka itu
jelaskan dulu. Jadi kalimatnya mungkin agak panjang gitu ya. Penelitian ini bla 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 gitu ya. Terus dalam kurungnya, kalau nanti rekan-rekan lihat, itu referensinya banyak. Diambil dari satu, dua, tiga, empat, lima. Mm-mm. Nah, artinya, si satu kalimat itu dia susun sedemikian rupa dari beberapa referensi. Nah, itu tipikal penelitian-penelitian yang bagus seperti itu. Ya, Ya, betul. Kansnya untuk diterima di Sinta 1, 2, dan Scopus ke ya, situ ya, Pak Johan. Jadi satu betul. kalimat, dua kalimat, lalu referensi dalam kurungnya tuh banyak gitu. Ya, Ada titik koma gitu. Selalu amazed sih kalau baca kayak gitu, saya Pak, sampai ya. detik ini. Betul. Baik, kita lanjut ke Sira Cinta. Apa saja kesalahan umum dalam penulisan ilmiah yang sering menyebabkan Hmm, penolakan ini, Pak ya. Johan? Paling sering adalah kita tidak memberikan kontribusi ke ilmu pengetahuan. Jadi Hmm. em, itu yang selalu dicari oleh editor dan reviewer. Tapi kalau itu nggak ada, ya mereka akan menganggap bahwa ya terus buat apa juga saya publikasi. Gitu. Ya bayangkan ini sih Bapak Ibu, editor sama reviewer itu punya pekerjaan, yaitu mereka harus mempublikasikan artikel, di mana artikel ini harus punya dampak ke ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita cuma mengulang-ulang hal yang sama, itu lagi gitu ya, mereka juga jadi bingung gitu. Kenapa juga artikel ini harus dibaca gitu? Memang kontribusinya apa? Apa hal yang baru gitu? Ya. Nah, kalau kita tidak bisa menunjukkan kebaruan kita apa, kontribusi kita apa, nah itu yang biasanya jadi penolakan nomor satu. Bukan soal metodenya bagaimana gitu ya. Saya pernah baca satu, kayak jadi ingat artikel itu di Q1. Referensinya cuma 9. Ya, itu juga saya Oh. kaget. Referensinya cuma 9, Hmm. Q1 Hmm. gitu ya. Dan metodenya itu cukup, dia cuma pakai SPSS. Pokoknya. Ya, Wow. SPSS simple banget. Pas saya baca juga, oh saya langsung ngerti. Karena ini sederhana sekali. Tapi Hmm. yang membuat artikel itu diterima adalah waktu saya yakin ketika saya baca introduction. Hmm. Introduction-nya bagus banget. Dia bisa melihat ada satu gap yang sangat jarang, bukan sangat jarang, yang belum pernah diteliti. Ya, sehingga simpel aja yang dilakukan oleh peneliti peneliti tersebut adalah kalau angle ini, sudut pandang ini belum pernah diteliti, ya udah kita teliti yang basic dulu aja, pakai SPSS biasa gitu. Gak usah macem-macem dulu. Ya, dan benar betul artikel itu dipublish di Q1 bahkan. Ya. Statement itu dijabarkan ditulis di artikel, Pak. Statement bahwa Hmm? jika penelitian ini belum diteliti, maka kita meneliti dari basic dulu itu ada statementnya di Iya, artikel. betul. Oh, Jadi itu di salah satu jurnal Elsevier juga. Jadi dia wow, jabarkan di keren. situ gitu ya. Kita harus mulai dari basicnya dulu aja. Nggak usah terlalu advance dulu karena toh penelitian ini juga belum pernah kan gitu. Hmm. Wow, baru nih. Terima kasih, Pak. Baik, siap. Kita lanjut ke Mutiara Nur Hikmah. Ini kebanyakan masih mahasiswa ini, Pak. Ya, Dosennya mungkin ya, mungkin masih disambi-sambi ini dan mempersiapkan pertanyaan ini ya, Bapak Ibu. Kami tunggu dari yang dosen, Ibu Bapak. Pertanyaan dari Mutiara, apakah di semua penelitian membutuhkan responden? Jika membutuhkan responden, berapa minimal responden yang biasa dilakukan saat penelitian? ya, oke. Jawabannya tidak, karena kalau ada beberapa penelitian-penelitian yang misalkan namanya content analysis, jadi kita pakai data-data yang sudah tersedia gitu. Jadi data-data sekunder gitu ya. Nah, itu tidak memerlukan responden. Nah, responden itu diperlukan kalau kita memang melakukan primary research, ya kita cari data-data lapangan, ya. Kalau kita bagi survei, berarti kita butuh responden. Kalau kita lakukan interview, berarti kita butuh informan gitu ya. Nah, minimumnya berapa? Kalau ini kalau secara statistik um, ada minimum-minimumnya gitu ya. Nanti bisa tanya Bapak Ibu dosennya ya, biasanya sih 30, 100 atau lebih juga lebih bagus ya. Nah, kalau si kualitatif sih sebenarnya tidak ada keharusan informannya harus berapa. Tapi informan itu harus berkualitas. Ya, contoh, saya pernah menerbitkan satu artikel kualitatif, informan saya satu orang. Ya, jadi Oh. bentuknya itu narasi. Gitu. Nah, kenapa informan itu dipilih? Informan itu punya sudut pandang yang sangat-sangat unik. Ya, jadi meskipun cuma satu gitu ya,
isi penelitian itu hanya membahas sudut pandang dari si informan ini, tapi karena saking uniknya, itu tetap worth untuk dipublikasikan. Nggak apa-apa, jadi memang nggak ada keharusan jumlahnya berapa, kalau bukan statistik. Gitu. Menarik itu. Tapi eh, publikasi atau tempat untuk publikasi ya, jurnal atau semacamnya di Indonesia itu lebih Mm. melihat ke jumlah responden ya, Pak ya. Banyak Kalau juga satu begitu. seperti Kalau itu, satu lebih susah dapatnya yang mau, iya gitu ya. betul. Tapi ya ada aja. Nyarinya aja Iya, yang harus sabar gitu ya, nyari jurnal yang mau. iya betul. Karena nyari jurnal untuk dipublikasi itu nggak sehari dua hari ya, Pak ya. Oh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Mbak atau Ih, Mas ini, Bona SMAN 7 Semarang. Bagaimana cara memperoleh jalur subscription pada jurnal? Apakah perlu menghubungi pengelola atau dimasukkan ke cover letter? Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Johan juga cover letter, mungkin nyantol ke dia ini Pak. Jalur subscription subscription apakah yang kita harus berlangganan jurnal itu atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Jang, terima kasih. Iya, oke. Kalau ini sih sebenarnya tidak ada syarat apapun ya Bapak Ibu ya. Ini murni dari jurnalnya aja. Ya, jadi jurnal-jurnal subscription itu adalah jurnal kalau untuk author penulis itu gratis ya. Kalau open access itu berbayar dan tidak ada syarat apapun Bapak Ibu. Subscription mahasiswa juga nggak apa-apa kok publikasi jurnal subscription it's okay gitu ya. Nah, karena nanti bedanya begini. Kalau artikel kita sudah publikasi, kalau jurnalnya itu subscription, maka untuk membaca artikel kita harus bayar. Jadi ada langganan. Ya, contoh kenapa UGRIS langganan Science Direct karena memang artikel-artikel yang subscription ini perlu dilanggan, kayak langganan majalah gitu ya. Jadi kita untuk bisa buka artikelnya kita harus ada langganan. Sama seperti sekarang kalau langganan musik, langganan movie ya di aplikasi-aplikasi. Nah, bentuknya gitu subscription ya. Kalau open access karena kita udah bayar, maka artikel kita itu sifatnya gratis ya, tanpa ada langganan pun kita bisa mengakses artikel tersebut. Nah, itu yang berbeda seperti itu. Tapi tidak ada syarat subscription atau open access. Ya. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Johan. Lalu ini tentang Mbak Lucy ini tentang selingkung ya Mm, atau template kriteria agar jurnal bisa dipublikasikan. ya. Sekalian bertanya ini Pak Johan, kalau Mm, di Elsevier atau Science Direct itu apakah template-nya mirip-mirip satu sama yang lain atau beda total? oke, ya. Kalau Mm-mm. untuk gaya selingkung gitu ya, memang tiap jurnal tuh beda-beda ya, Bapak Ibu. Jadi, tidak ada yang generalnya. Bapak Ibu tinggal download aja dulu beberapa artikel dari jurnal tersebut, dibaca-baca. Nah, itu bisa diikuti tuh gayanya mereka seperti apa. Ya, jadi memang tidak ada yang general untuk hal ini gitu ya. Nah, kalau untuk di Elsevier sendiri, di Elsevier itu kami tidak ada template. Ya, tapi kami ada yang namanya Guide for Authors. Nah, Guide for Authors itu akan menunjukkan ke kita contoh kalau tabel tuh tabelnya formatnya bagaimana, ukuran fontnya berapa, spasinya berapa, margin, hal-hal yang teknis-teknis saja. Tapi kami tidak menyediakan template. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau upload di jurnal Elsevier itu uploadnya ya Word biasa aja, nggak usah dibuat template apalah gitu kan. Karena kita mau Bapak Ibu itu fokus ke kontennya, isinya yang penting. Ya, nanti kalau artikel itu sudah diterima, baru proses templating itu akan dilakukan oleh timnya Elsevier. Jadi bukan bukan penelitinya yang melakukan proses templating. Ya, supaya Bapak Ibu itu tadi fokusnya ke kontennya aja, nggak usah pusing soal teknis. Kecuali itu tadi ya, spasi, margin, ukuran font, ya. Nah, apakah akan sama di setiap jurnal Elsevier? Sebagian besar iya. Ya, kecuali ada beberapa Hmm. jurnal tertentu yang mungkin sedikit beda. Gitu. Ya, tapi prinsipnya Oh. tanpa template. Ya. Oke, statement Pak Joni tadi menarik karena mengarahkan kami calon penulis atau calon author
yang akan mengirimkan paper ke Elsevier itu lebih fokus ke kontennya, bukan ke Ya, template atau ke gaya betul. selingkung. Padahal Sinta kita 1 sampai 5 itu pernah ya, saya tidak sesuai dengan gaya selingkuh langsung di reject mungkin ya dalam waktu nggak ada berapa jam kali ya Pak ya gitu. Ya, Jadi ini kalau perspektif yang berbeda ya. betul, karena kita tidak mau Bapak Ibu tuh terlalu lama mikirin soal template dan bikin begitu tuh capek, Bapak Ibu. Lama. Iya, Jadi teknis kita banget. terlalu fokus ke Betul. teknis bukan ke konten gitu ya. Tapi itu tadi ya, jangan juga asal Word-nya ini langsung di-upload juga Bapak Ibu ya. Tetap kita ada guide Hmm, for authors dan itu tetap perlu diikuti. Misalkan di situ ditulis gunakan subheading, ya pakai subheading Bapak Ibu. Itu tetap ada ya. iya. Eh, ini ya, apa instruksi utama yang terdapat dalam website itu ya, Pak ya, Ya, yang harus betul. diperhatikan. Baik, sebelum kita ke pertanyaan secara langsung nih dalam room Zoom kita, satu lagi dari Yudika. Jadi kalau digabung sama Q2 itu 92%. Nah, itu yang membuat kenapa kalau saya pakai referensi, pasti acuan saya pertama itu Science Direct dulu. Ya, supaya Hmm, kemungkinan besar referensi yang saya pakai, kalau nggak Q1, Q2, kemungkinan besar gitu. Ya, nah iya ini benar ya. buat saya jadi lebih lebih percaya diri gitu ya, bahwa argumentasi saya ini nggak salah, karena saya didukung sama referensi yang berkualitas. Ya, Betul, betul sekali. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, jangan jangan tidak mengakses Science Direct gitu ya. Nanti di belakang di akhir dari acara ini akan saya sampaikan bagaimana cara mengakses dengan mudah. Karena dengan demikian eh, nanti dampak ilmiah kita juga akan besar gitu. ya. Ya, baik. Kita beralih ke pertanyaan yang mungkin di room Zoom ini ada yang ingin bertanya secara langsung. Silakan Ibu Bapak dosen ataupun teman-teman mahasiswa, kami beri kesempatan. Masih ada kurang lebih 15 menit lagi. Tidak ada. Baik, berarti kami kembali ke chat box. Ya, kita kembali ke chat box ini. Tadi Mbak Lucy sudah. Hmm, sebentar. Oh ya, ini ada titipan pertanyaan ini Pak Johan. Terkait eh, data ya. Tadi saat pertama kali Pak Johan paparan itu kan ada menyebutkan 11 steps gitu ya, 11 steps eh, untuk memulai menulis artikel di mana dimulai dengan preparing figures and tables atau dengan kata lain mempersiapkan data dulu ya atau collecting data, how to collect data dulu. Nah, data itu kan misalnya kita dapat di tahun 2024 gitu ya. Lalu berapa lama data tersebut yang sudah kita dapatkan itu disebut kadaluarsa? Tidak ada tidak sih Pak data yang disebut kadaluarsa? Oke, Itu Pak Johan silakan. ya, ada. Ya, tergantung dari bidang Ada ilmunya. ya. Kalau sosial tuh cenderungnya lebih aman sih, Bapak Ibu ya, gitu. Dalam arti Hmm. kalau misalkan kita meneliti di, ini kasusnya harus kita lihat case by case. Kalau kita meneliti di satu kelompok masyarakat, uh, asalkan dinamikanya tidak berubah, maka data itu masih oke lah, masih bisa gitu. Ya, untuk kita gunakan meskipun mungkin umumnya ya itu uh,
dianggapnya masih aman ketika jangka waktunya adalah kurang lebih 1 tahun. Ya, itu dianggapnya masih aman. Kecuali di kelompok masyarakat tersebut terjadi perubahan. Misalkan data yang katakanlah ada penelitian tentang politik gitu ya. Penelitian politik dilakukan dari bulan Agustus September misalkan ya. Kemudian di bulan Oktober itu kan presidennya baru, aturannya baru, lain-lain gitu kan. Nah, kalau terjadi dinamikanya berubah begitu, bisa jadi datanya jadi kurang valid gitu. Nah, dalam kasus seperti itu ya. Nah, jadi memang tergantung ya ke eh, data itu bisa jadi quote unquote expired ketika ada dinamika yang berubah dan ini berpotensi sekali mengubah datanya. Nah, yang bisa benar-benar menentukan itu adalah editornya. Editor dan reviewer dari jurnal. Menurut editor reviewernya, Hmm. katakanlah data ini udah dilakukan 8 bulan yang lalu misalkan gitu ya, bisa jadi oke-oke aja gitu ya. Bisa jadi menurut dia ini kayaknya harus ngambil ulang lagi nih, karena udah dinamikanya udah berubah gitu. Nah, itu yang kita harus coba lihat nature dari data kita itu bisa bertahan kira-kira berapa lama. Nah, itu yang harus jadi kasus per kasus gitu Bapak Ibu. Dan tidak bisa ditentukan within months atau within years ya, Pak, Iya, betul. untuk tingkat kadaluarsanya itu. Ya. Kondisional ya. Baik. eh Relate with that, ini ada pertanyaan yang apa langkah terbaik menurut Bapak jika artikel kita ditolak, Pak? Eh, Terima per- kasih. Ditolaknya pas biasanya pertama akan ada istilahnya komen begitu ya, akan ada komen dari editor atau reviewernya tentang artikel kita ya, kenapa ditolaknya ya. Kalau saran saya biasanya dari komen-komen tersebut, apalagi dari jurnal-jurnal yang bagus ya, itu boleh loh diikuti Bapak Ibu ya, lalu submit ke jurnal yang lain ya, karena ketika mereka sudah melakukan itu, kita udah revisi, biasanya kualitas kita akan semakin bagus. Jadi jangan berkecil hati kalaupun ditolak ya, direvisi, submit lagi ke jurnal berikutnya ya. Ya, memang harus gigih ya kalau mau publikasi itu, apalagi yang sudah levelnya Scopus. Kalau udah sering, Sinta satu aja, satu dan dua itu, Sinta satu dan dua juga juga ini lumayan susah sekarang ini. kalau sudah sering publikasi, pasti Bapak Ibu udah biasa lah ditolak, nah udah normal. Betul, Respon aja gitu ya. betul. Lalu waktu, Pak, waktu tunggu. Waktu tunggunya ini idealnya berapa ya? Jika kita tidak segera direspon oleh editor, itu Hmm, what should we do gitu? ya, Waktu kalau tunggunya berapa lama untuk kita bisa ambil artikel kita kembali? ya kalau itu, nah ini tergantung nih. Ada kalau jurnal-jurnal yang bagus Bapak Ibu, mereka akan kasih average waiting time. Jadi kira-kira waktu tunggu itu berapa lama? Ada yang mungkin sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang cuma berapa hari gitu ya. Nah, itu biasa ada di websitenya. Nah, tetapi kalau misalkan memang tidak ada, ya tidak ada di websitenya, Bapak Ibu nggak salah kok kalau nanya. Ya, kira-kira ini prosesnya berapa lama ya? Ya, karena memang, tapi nggak boleh maksa ya. Misalkan dibalas, oh ini prosesnya 1 bulan. Jangan maksa 1 minggu gitu ya. Nah, tapi memang tiap jurnal itu beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari bagaimana manajemen pengelolaan jurnal tersebut. Ya, kalau jurnal yang punya editor dan co-editor banyak gitu ya, mereka tuh cepat memang. Ya, bisa hitungan hari juga udah langsung ada reviewnya. Tapi kalau memang terbatas sumber dayanya, bisa jadi mereka lebih lama. Ya, ini memang kita harus menyesuaikan aja dengan jurnal yang kita targetkan ya. Iya, kalau kasus khusus ini Pak, misalnya editornya di email nggak jawab-jawab, terus kita harus bagaimana Pak? Kan ada tuh. Ya, kalau itu murni eh, keputusan kita aja. Internasional juga pernah saya seperti itu. Ya, betul. Kalau itu murni keputusan kita aja sih, Bapak Ibu ya. Saya nggak ada misalnya timeline harus Hmm. aja 2 minggu atau tarik, ya enggak juga gitu. Gitu. Hmm. Tapi harus ada pernyataan Hmm. ya Bapak Ibu. Jadi misalkan
ini udah terlalu lama, saya sabarnya 1 bulan, tapi udah 1 bulan gak dibales-bales. Nah, Bapak Ibu boleh email, boleh narik artikelnya, tapi harus diinfokan bahwa saya perlu menarik artikel tersebut. Ya, namun uh, alangkah baiknya kalau kita tanya dulu. Ya, jadi jangan langsung tarik begitu saja. Ya, kita tanya dulu. Kalau memang nggak dibales-bales gitu ya, udah berapa minggu, ya udah tarik aja. Ya, baik, terima kasih Pak Johan untuk jawabannya. Lalu ini sudah 10.56. Satu lagi nih pertanyaan dari Mbak Dewi Sri Lestari. Bagaimana cara menentukan metode penelitian yang tepat agar bisa nyambung dengan judul karya ilmiah yang dipilih sehingga memperoleh data yang akurat? Misal lebih tepat menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Kecenderungan di kami itu kalau di PBI ya Pak, karena saya dosen PBI itu mereka bingung antara memilih kualitatif atau kuantitatif karena lebih cenderung ke bahasa ya. Bahasa Hmm. itu kan lebih ke kualitatif, tapi eh, nggak tahu rumor mana atau mendapatkan apa ya insightful dari mana. Kalau kuantitatif itu lebih cepat lulusnya gitu. Ada Pak seperti itu di kami. Silakan Pak Johan. Iya. eh Cepat atau lambat kan sebenarnya tergantung dari kecepatan kita sendiri. Ya Betul. kan? Nggak ada hubungannya sih sama ininya ya, penelitiannya mau Metode yang kita pilih. ini apa gitu. Ada ya apa? Ada yang kuantitatif juga mepet-mepet, mah banyak gitu ya. Ada kualitatif jauh lebih cepat lulusnya dari kuanti juga ada gitu. Itu murni dari kitanya aja. Ya, dulu waktu saya S3 pun saya kualitatif sama sih ada sedikit pemikiran gitu ya dan ada beberapa yang sempat mengatakan di kelas juga nanti kamu lebih lama lo lulusnya gitu. Ya, Ya kan? enggak sih gitu karena ya saya juga lulus tetap on time gitu ya. Iya. Saya lebih cepat dari rekan-rekan saya yang kuantitatif gitu. Jadi memang nggak ada hubungannya sama pilihan metodenya. Ya itu teman-teman didengarin ya. Jadi jangan dengar omongan isu rumor sana sini ya. Kembali ke Hmm. diri kita sendiri. Itu. Baik, em, sepertinya sudah habis ini pertanyaannya Pak Johan dan teman-teman mahasiswa khususnya sudah mendapatkan eh, kacamata baru istilahnya ya. Eh, Cara melihat penelitian itu sekarang bagaimana, terutama teman-teman semester 1 ya, supaya tidak tergoda dengan rumor-rumor tadi gitu ya. Jadi trust yourself gitu, lalu passion kalian ada di mana gitu. Baik, sebentar. Ini ada satu lagi boleh ya Pak Johan ya. Ini pertanyaannya bagus. Apa tantangan yang dihadapi penulis dalam menjaga orisinalitas ide di tengah Hmm. banyaknya penelitian yang sudah ada dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Terakhir nih Pak Johan, Ah, silakan. Sering-seringlah baca gitu ya di bidang ilmunya kita gitu. Misalkan tadi saya mau fokusnya writing ya, English writing gitu. Nah, sering-seringlah baca semua penelitian-penelitian terbaru tentang English writing ya. Nah, nanti dari sana kita jadi kebayang gitu ya. Oh, saya udah baca sekian banyak artikel. Ini baca ya, belum tentu harus jadi referensi ya, Pak Ibu. Baca sekian banyak artikel. Ini kecenderungan mereka nih yang baru-baru nih mereka suka nelitinya tentang apa gitu. Nah, nanti dari sana kita bisa memunculkan ide-ide itu. Ya, mungkin saya meneliti dengan konteks yang berbeda atau dengan apa gitu, atau dengan hal yang memang unik gitu dari sekumpulan yang udah mirip-mirip ini. Nah, itu originalitas tuh bisa biasanya muncul dari sana. Kan kita baru tahu ide kita original atau tidak kalau kita udah punya comparisonnya dulu kan, pembandingnya dulu nih. Nah, pembandingnya dulu yang kita harus punya. Jadi kita harus baca dulu dari sana. Ya. Iya betul. Akses dulu ini Science Direct ya. Baca Hmm. sebanyak mungkin gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Johan. Ya, Sekali lagi sama-sama. kita beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk narasumber kita yang luar biasa pagi ini. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Bu Sukma, terima kasih rekan-rekan perpustakaan, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, semangat terus ya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya. Ya, betul. Nanti akan saya sampaikan kesempatan selanjutnya dengan
Pak Johan dari Elsevier ya, masih dibimbing kita sampai tahun depan. Dan nanti ini dekat-dekat ini saya akan hubungin lagi untuk charge 2025 ini Pak. Sudah di email nih Ya. kayaknya nih saya nih. Iya, nanti akan saya respon. Terima kasih, materinya sungguh luar biasa Pak Johan. Sekali lagi terima kasih, sukses dan sehat selalu. Baik, Ibu, Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa, jika saya boleh menyimpulkan ya, menyimpulkan meskipun saya sulit sekali untuk menyimpulkan ini karena materinya luar biasa, setiap materinya sungguh berharga gitu ya. Eh, ini ada 6 poin yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya ada yang pertama, 11 steps untuk memulai menulis artikel di mana memulainya dengan preparing figures and tables. Jadi di balik ya mindsetnya teman-teman tidak dimulai dari introduction, tapi eh, temukanlah masalahnya dulu gitu. Masalahnya apa gitu ya. Lalu teman-teman bisa memulai dengan menggali data dulu. Lalu yang poin kedua, abstrak terdiri dari introduction, method, result, and conclusion. Ya, itu saja. Nggak usah panjang-panjang lebar atau gemuk di bagian mana, bagian tertentu. Jadi semuanya harus mencakup introduction, method, result, and conclusion tadi. Introduction wajib ada gap. Nah ini, gap itu ya. Kalau bimbingan saya selalu gap, saya bilangnya gapnya mana gitu ya. Karena itulah yang akan menjadi novelty teman-teman nantinya. Nomor 4 di dalam result, ya tugas penulis adalah mendeskripsikan, bukan menganalisa. Ini kesalahan umum sih memang ya. Nanti menganalisanya ada di bagian conclusion gitu ya, discussion bagian discussion ya. Result adalah mendeskripsikan, lalu analisanya di bagian discussion. Nomor 5, displaying data wajib menarik. Tadi sudah disampaikan ada contoh-contohnya dari Pak Johan. Displaying data wajib menarik gitu ya. Lalu nomor 6 yang terakhir, benang merahnya wajib jelas antara judul, lalu gap tersebut, dan metode findingsnya harus jelas. Dan masih banyak lagi ya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu saking saking apa ya bagusnya materi hari ini. Nanti akan dimasukkan ke YouTube ya. Silakan akses di UPT Perpustakaan. Baik, kami informasikan rangkaian agenda pelatihan selanjutnya oleh Elsevier akan diselenggarakan di Januari 23. Tanggal 23 Januari, mungkin di siang hari, ya. Lalu itu offline. Teknisnya seperti apa? Penasaran kan ya? Ya, ditunggu aja nanti dari UPT Perpustakaan akan ada informasi selanjutnya. Baik, izin untuk Mas Izul untuk share, boleh sekarang Mas? Jadi ini saya ingin share bagaimana cara teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu, Bapak Ibu dosen, karena kemarin sudah ikut sesi yang pertama offline di UPT Perpustakaan. Lalu ini workshop yang kedua, saya ingin memberitahu ke teman-teman mahasiswa juga bagaimana cara mengakses Elsevier langsung dari laman si Mekar kita. Silakan Mas Izul. Sudah. Ya, ini teman-teman. Ya, jadi langsung masuk ke si Mekar kita. Ada tulisan akses Science Direct. Langsung klik aja di sini. Nanti diarahkan ke slide kedua, Mbak. Diarahkan ke ini. Slide kedua. Di saya belum. Ya, ini masih lamannya Sepada, si Mekar. Jadi, nah, seperti ini. Nanti akan ada seperti ini. Nah, di atas ini sudah ada instansi kita, Universitas PGRI Semarang, di sini University of PGRI Semarang, dan akun kita. Nah, ini langsung akses aja. Di sini nanti ada ribuan dan ratusan jurnal e-book dari Science Direct yang sudah dilanggan oleh kampus kita tercinta. Begitu ya, teman-teman, tidak usah bingung-bingung mau mengaksesnya, bagaimana caranya, langsung aja masuk ke si Mekar kita. Gitu. Ya, baik. Tiba waktunya untuk
tiba waktunya di akhir acara, Ibu Bapak. Ya, oh iya Mas Anam, presensi saya saking excitednya sampai lupa bilang ke Mas Anam presensi. Teman-teman, Bapak Ibu dosen silakan boleh bisa presensi untuk mendapatkan e-certificate. Nah, tolong tuliskan nama lengkap yang benar ya supaya e-certificate-nya tidak salah. Baik. Ya, sambil presensi, izinkan saya untuk menutup rangkaian acara hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Johanjang atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada para peserta, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa atas partisipasi aktifnya. Tadi pertanyaannya banyak sekali. Terima kasih. Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kita semua. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama jalannya acara. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Sukmanur Ardini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Thank you Pak Johan. Salam, Terima makasih. kasih. Keren, pesertanya banyak banget. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, supportnya.